kayak gitu. Kamu pulang aja. Masih aja sama papa. Udah. Tante. Kalau tante nggak bantu aku bakal aja sekalian. Berarti Kak Itu pelatih bener. Nah, tante lo keluar tuh. Nisa, nama pelapor kita. Dia minta bantuan tim Playboy Zaman Now untuk melamar pacarnya Halim namanya. Lah ini orang agak nekat sih. Cewek mau ngelamar cowok. Dia udah pakai baju lengkap, gaun lengkap, kayak pengen kawin. Nah, ini mas, rumahnya si Halim nih mas. Kalau nggak salah sih gitu mas, ini rumahnya. Ini, yang ini. Apa? Iya benar. Kok kalau nggak salah? Kalau nggak salah sih. Aku waktu itu pernah lewat sini kan, terus kata dia ini rumah dia. Nggak pernah diajak masuk tapi cuma lewatin doang. Lewat aja kan, tapi nggak pernah mampir. Ngelihat dari rumahnya Halim ini sih kelihatan dia anak orang kaya ya. Rumahnya besar. Tapi saya bingung juga kok. Nisa ini mau melamar cowoknya, mau melamar Halim ini. Tapi dia nggak pernah diajak ke rumahnya, nggak pernah ketemu orang tuanya, nggak pernah ketemu saudara-saudaranya. Tapi gue masih nggak habis pikir deh. Ya ini dia minta dianterin ke rumah pacarnya, ke rumah cowoknya. Lu mau ngelamar cowok lo gitu. Iya, saya pakai gaun secantik ini loh mas, saya mau ngelamar cowok saya. Aduh. Lu perempuan lo cewek lo. Biasanya kan laki yang ngelamar cewek. Karena saya sayang sama dia, saya nggak mau dia sama siapa-siapa deh pokoknya. Nah terus lo ngelamar sendirian gitu, nggak ada keluarga lo yang datang gitu? Bentar mas, saya telepon tante saya dulu ya. Dia bilang kan tantenya katanya, dia janjian sama tantenya di sini. Tapi dia bilang katanya tantenya juga nggak suka sama cowoknya ini. Lo gimana sih? Pas tantenya datang, Itu dia. hah? Ini tante kamu nih. Bilang mobil putih. Udah kesini. Udah tahu dia. Udah kau bilang mobil putih kan? Udah. Tante, Buka nih. tante. Sini tante masuk dulu. Loh, kamu kok ini apaan dipakai kamera segala ya? Kenapa ya ini ya? Dengerin Nisa dulu ya Tan. Nisa mau. Tante nggak mau masuk lah. Kenapa ada apa? Bentar. Nisa mau ngelamar Halim. Aku sayang sama dia, aku cinta sama Nggak dia. ada kayak gitu. Kamu dengerin tante deh. Kamu tuh cewek. Kalau emang cowok itu sayang sama kamu, dia nggak bakal ngelamar kamu. Nggak ada kayak gini cewek-cewek. Aku bukan anak kecil lagi, aku udah gede, udah dewasa. Kecil, hidup aja bisa tante bayarin. Aku tahu mana yang baik, mana yang buruk. Pak, ini bilangin dong ke dia ini kena guna-guna gitu loh. Maksudnya gimana? Ini kena guna-guna. Ini menarik nih. Dia tadi dibilang tante. Itu di mobilnya itu ada kayak boneka pakai nama dia gitu loh. Lah, terus tante tuh dari mana? Jadi di mobilnya itu ada boneka, terus tulis nama dia gitu. Kamu jadi guna-guna. Lagian keponakan saya tuh nggak pernah. Ada kayak buktinya apa nggak? gini. Ada, saya pernah foto. Mana Tan, mana? Lagian tadi kan kamu bilang kesini sama tante, kamu mau putusin dia, makanya tante datang udah keluar. Terus sekarang tiba-tiba kamu udah pakai baju kayak begini Si tante foto di mana nih? di mobil. Oh mobilnya Halim. Iya. Jemput dia, terus tante foto di dalam mobil ini ada Boneka kayak boneka gitu. ini. Itu kan ada tulisannya tuh di jidatnya tuh. Oh iya ini lihat ini. Serem banget sih mas. Ya mungkin lah mas, masa iya cuma orang iseng kali. Tante salah lihat. Tuh. Ya namanya Nisa kan banyak, bukan Nisa doang. Di sana gitu boneka berjalan gitu. Yang nggak tahu, tapi udahlah pokoknya. Aku sekarang mau ngelamar dia. Tante nggak setuju. Udah pokoknya tante nggak setuju. Tan, jangan gitu dong Tan. Tante kan sayang sama aku. Sayang banget Tan, orang. dia pegang aja HP-nya mas. Tan, jangan dong Tan masuk dulu Tan tuh. Tan, ayo temenin aku pas aku mau. Tan, temenin aku Tan temenin aku dong. Tan, temenin aku masuk dulu sebentar. Tan, aku sayang banget sama dia, aku mohon Tan. Tante. Maksa lah si Nisa narik-narik tantenya untuk tetap ngebantu dia. Tapi tantenya nggak peduli, pokoknya tantenya nggak mau, dia pergi. Tante selalu Oke, bilang tante gini, terus. tante kan yang menjalani Udah, hubungan, mau putusin. yang menjalani hubungan itu keponakan tante. Tapi tante kan bukan orang tuanya, udah biarin aja lah. Tapi cowok itu, ya tapi kan saya jagain dia. Cowok itu kerjaannya nggak jelas gitu loh. Terus kalau emang dia Tante mau, tahu dari mana? ya suruh dia Ya udah ngelamar sekarang kita ke kamu. rumah ini, rumahnya nih, rumahnya. Yaudah, udah di gimana sini, kita rumahnya. masuk dulu deh, kita di depan rumahnya. Ayo, Dia ayo. ngelamar kamu. Gimana Bukan kamu aku? ini ngelamar Aku kamu. sayang banget sama dia Tan. Ayo Tan. Tante sayang sama aku kan Tante. Ya Tante, ampun, jangan aku cuma punya tante doang loh Tan. Aku cuma punya tante. Ayo Tan, aku mohon Tan. kamu kan dilihatin semua orang loh. Tante sayang sama aku kan Tan. Kamu itu enggak? Tan, Mas tolong itu Mas. Ini dulu tante ya, kita coba dulu ke dalam deh. Udah kamu berkali-kali ya, tante tuh capek. Udahlah kamu pergi lah, terserah lah. Pokoknya tante nggak setuju. Aku harus nyakitin Tante kayak Dia gini nggak lagi sih. setuju. Ya nggak mungkin, kerjaannya nggak jelas. Terus nggak ada cewek kayak gini pengen Tante jangan so tau kayak gitu dong. Tante kan belum lihat dia, Tante belum dekat sama dia, belum kenal sama kayak dia. gini, semua orang juga lihat kali. Kalau Tante nggak bantu aku bakal mati.
kalian. Aja sakit kok. Mau merit? Sekarang mau yang mana sih? Aku sayang sama dia, makanya aku mau kayak gini, Tan. Ya kamu tapi nggak mikirin perasaan yang Tante, lain. nggak ada salahnya kan, Tante. Yuk, ayo, Udah, ayo. kita masuk dulu aja lah ke rumahnya lah. Tan, ayo, Tan. 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 Tante. Tante sayang sama Nisa. Sendiri aja gitu, kita ke sana. Gue pengen masuk, gue juga penasaran gue. Gue pengen lihat cowok lo kayak apa sih, gue penasaran. Sorry, Mas. Lu sih gue jadi pengen ketabrak motor. Aku jadi gara-gara saya sih, Mas. Ayo, Mas, masuk, Mas. Isi, sayang, Halim. Nekat dong Nisa datang ke rumahnya, diketok, keluarlah satpam. Saat kita tanya satpamnya, kita mau ketemu Halim. Isi, Pak. Ada Halimnya nggak di dalam? Ngapain dari di sini? Tapi Halimnya ada di dalam. Ya? Ada. Ya? Iya dia ada di rumah Halim, Pak. Mbak ini siapa? Ya, saya pacarnya Halim. Hah? Pacar Halim? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Pacarnya Halim? Iya. Iya. Ada Halimnya, Pak. Panggilan Halim ada, Pak. Iya. Apa? Dia kaget udah bilang pacarnya Halim, dia kok waduh gitu kan. Apa jangan-jangan orang tuanya galak kali ya, jadi dia kaget gitu, nggak boleh main kesini, nggak boleh ada cewek main kesini. Halim, sayang. Ini pacar saya, kenalin. Enggak. Maksudnya apa nih, Mas? Kok ada maksudnya juga segala sih? Kok banyak kabar? Udah dong, jangan risut. Hei, sayang. Aku kesini mau ngelamar kamu. Sayang, opo kowe krungu cerita. Kamu udah pakai baju dress? Udah kayak pengantin? Aku cinta banget sama kamu. Bentar dulu. Kenapa sih? Ada Nggak ada orang tua kamu apa-apa. kan? Nggak ada Ya udah apa-apa. kenalin aku dong, kenalin aku. Gak ada, Ya udah kenalin gak ada aku. siapa-siapa. Kenapa kamu tutup sih gitu ya? Enggak, dia udah jadi cari cantik mau ngelamar lo, jadi nggak dibolehin masuk, Aku nggak boleh. Kenapa panik sih? Ada siapa di dalam? Ada mama, papa. Ya udah aku kenalan ya. Enggak. Tante, Om. Udah. Tolong masuk aku. Aku berjatuh loh, ih. Kenapa sih? Gak apa-apa. Udah. Kamu kok kayak orang Udah, takut kamu- kayak gitu? Kamu pulang aja. Iya. Masih ada mama, papa. Udah. Tante. Tiba-tiba dari dalam keluarlah seorang wanita, ini tante-tante apa ibu-ibu, dia nanya ke Halim. Ini siapa? Tante. Ini Nisa. Nisa ini tante aku. Yang kita bingung, ini orang siapa? Halim, kenalin aku. Kamu duduk. Duduk aja duduk. Kita masih melihat dari jauh ya, Halim dengan ibu-ibu ini atau dengan tante-tante ini berdebat di dalam. Itu ibunya. Saya juga tahu, Mas. Saya nggak pernah kenal sama ibunya. Pasti ibunya kali Mas, siapa Tapi yang lagi? jelas dia pemilik rumahnya Iya, lah. ini rumah dia. Itu ada. Ini pemilik rumah ini karena foto-fotonya foto-foto. Saya melihat sebuah bingkai foto, ada beberapa bingkai foto di ruang tamu tersebut dan foto tersebut adalah foto ibu-ibu yang barusan kita lihat, tante-tante tadi. Assalamualaikum, Tante. Aku Nisa. Bisa siapa? Aku pacarnya Halim, Tante. Kenalin, Tante. Aku Anissa. Beneran? Jadi ini pacar kamu? Kamu ngapain sih pakai baju putih kayak gini? Aku mau ngelamar Halim. Kamu cewek ya? Mau. Bukannya tadi tante mau pergi ya? Iya sih. Sama pakai dosa lain. Ya udah. Mas Uya. Mas Uya. Mas Uya, contohnya dong Lex ya? Siapa sih? Iya, kenapa tante? Ini kan pensi couple. Saya Genit punya banget. loh Mas Uya. Hah? Ih, kita couple. Oh, ini emang kapelan sama punya asli sih, punya kapelannya. Sudah tiga aja Mas. Kapelan bertiga. Mas Uya, nanti saya bantu. Iya tante. Tante kamu. Iya. Itu siapa? Jelasin dulu sama aku. Oke, jelasin itu siapa? Jelasin dulu sama aku. Itu siapa? Dia tante aku. Dia tante aku udah. Oh, jadi ini rumah siapa? Ini rumah aku lah, Mas. Ini aku di sini tinggal sama orang tua loh. Ya, orang tua kamu mana? Ibu bapak kamu mana? Dia lagi ke luar. Terus ini di sini adalah tante kamu tinggal di sini. Iya. Nih, aku udah bawain kamu ini ya.
Aku dibeliin kamu bunga sama barang yang kamu suka. Nisa bilang ke Halim kalau sebetulnya dia datang ke situ pengen, seperti yang tadi Nisa bilang, pengen melamar Halim yang bikin Halim kaget sebelumnya. Dia membawakan ya apa yang dia bawa, bunga dan juga kotak sepatu. Dan saya lihat dari kotak sepatunya ini merek sepatu yang sangat mahal sih. Yang nggak bisa dibeli dengan harga ratusan ribu atau jutaan saja. Ini udah belasan sampai puluhan juta harganya. Dan reaksi dari Halim saat melihat dan menerima sepatu itu, dia kayak langsung berbinar-binar, berubah. Ini sepatu yang aku mau, yang waktu itu. Iya, aku Ini harganya beliin. mahal banget kan sayang? Iya, ini aku beliin buat kamu. Niatnya tuh mau buat kado aku ngelamar kamu, tau nggak? Tuhan, makasih banyak ya. Jangan makasih-makasih aja dong, ngelamar akunya kapan? Secepatnya, aku bakal ngelamar kamu, tapi please, percaya dulu. Tapi nggak harus gini-gini juga dong. Aku nggak punya harga diri, kamu cukup sabar aja. Aku bisa nikahin kamu secepatnya. Oh, beneran ngelamar aku? Iya, aku bener. Janji sama aku? Janji. Janji sama aku? Tapi gak sedadakan ini, apalagi kan ini bawa kamera-kamera. Aku cowok loh, masa aja sih dilamar sama cewek? Di mana harga diri aku? Tapi beneran Please. ngelamar aku ya? Aku bakal ngelamar kamu. Ini bunga ibaratnya dari aku. Hah? Apa? Enggak, ini Bunga dari dia? iya, enggak. Biar dia ngerasa kalau aku itu bener-bener sayang, jadi anggap aja ini bunga dari aku. Oh, anggap aja. Iya. Kamu cantik banget Ini padahal sih. bunga dari ceweknya ya? Gak apa-apa. Tapi anggap. Tapi kamu pakai ya? Iya. Aku jadi macam-macam di sini. Gak bakal macam. Janji ngelamar aku, Iya, bawa orang tua kamu ya? Secepatnya kalau kamu kan. Tapi Nisa ngajak kita pulang karena dia berbunga-bunga. Dia apalagi waktu tadi dia bilang katanya ini bunganya buat saya. Padahal kan jelas-jelas yang ngasih bunga dia, dibalikin lagi. Ini cewek agak aneh sih, agak gimana gitu ya otaknya. Aku pulang ya. Kamu pulang ya. Makasih ya. Kamu jangan nakal. Lamar aku jangan lupa. Iya. Janji sama aku. Oke sayang. Oke, sayang. Ini aneh nih cowok. Lu bukan nganterin ceweknya keluar dulu kek. Cuma Iya. lu kayak diusir atau lu kayak nggak punya harga diri tau nggak? Emang kayaknya bener kata tantenya deh mas, emang nih cowok nih. Ya paling gak enak sama orang tuanya kali mas. Takutnya orang tuanya nyampe ke sini Kan ada lagi kita nggak ada rame-rame. kok. Kan bisa aja nyampe gitu tiba-tiba dari luar. Tantenya aja galak kayak gitu mas, apalagi orang tuanya. Udah deh mas, Yaudah, kita balik aja deh. Aneh ya. Mas jadi aku kasih bunga banyak dong mas. Itu kan emang bunga lu. Itu kan dia yang ngasih. Ini kan bunga dari lo ya buset Gak deh. ada banget dong mas. Masih itu bunga dari lo dibalikin lagi, bilang so sweet gimana lo? Pokoknya kalau dia yang ngasih berarti itu so sweet, berarti itu so sweet banget. Lah, ini cewek aneh ya. Dibutain matanya sama cinta. Lo masih ada yang aneh deh, masih ada yang janggal dari rumah ini deh. Lo bilang nih rumah dia tinggal di rumah orang tuanya. Udah lah mas. Tapi di sini permasalahannya, gue nggak ngeliat foto orang tuanya sama sekali. Di sini semuanya tuh foto tantenya doang. Iya. Tantenya galak banget. Iya, Ya bisa aja orang tuanya fotonya ada di kamar-kamarnya atau gimana mas? saya putuskan untuk tetap ada di sana. Dan bener saja tiba-tiba ya pintu pagar rumah dibuka. Satpamnya buka nih. Dan kita lihat Halim naik mobil yang ada di dalam situ. Tapi sebelum dia pergi dia turun dari mobil dan dia ngasih uang ke satpam. Tapi cara ngasihnya tuh aneh kayak memberikan sogokan, bukan ngasih uang tip atau uang biasa gitu. Ini kayak ada yang aneh nih. Oke dia mau keluar. Oh dia arahnya. Mas, dia arahnya sana. Di arahnya Mas. sana, siap-siap muter. Iya, udah, langsung, udah. Mobil depan ngikutin. Ikutin lu motor. Tim kita ikutin satu ya. Ini mobil kita kan? Kayak silver ini kan? Ya, kasih kabar. Nah, putar di sini ini, pas putar sini nih. Kalian mau kemana ya mas? Sampai dia berhenti di sebuah kayak pasar gitu. Ini apa sih? Kayaknya toko emas deh mas. Toko mas? Ini ada beberapa toko emas di sini. Jangan-jangan dia mau beliin saya cincin mas buat ngelamar saya ya kan? Kita lihat itu ada beberapa toko emas dan toko perhiasan atau toko berlian. Saya suruh Nesa turun, dia pakai masker, bawa kayak jaket. Hati-hati Nes, jangan sampai kelihatan. Pura-pura pembeli toko emas juga biar kita bisa tahu dia beli emas buat siapa. Gue ngikutin mereka ke toko perhiasan.
Dan di situ gue coba mendekat, makanya gue nyamar dan gue pakai jaket, gue pakai topi supaya gue bisa denger dan bisa ngeliat langsung mereka nih sebenarnya mau ngapain. Itu yang paling keren, yang paling mahal ada nggak mas? Ada. Saya yakin nih mas, dia pasti beli cincin buat saya. Percaya sama saya. Kita lihat dulu deh. Ini berapa harganya? Itu satu set apa satu? Satu set. Satu set paling 10 juta. 10 juta. Bener ya? Oke. Buat telepon dulu. Dia lagi telepon nih, dia telepon saya nih kayaknya mas. Tapi nggak ada mas. Tapi saya yakin nih, bentar lagi dia nelfon nih, percaya sama saya mas. Dia sayang banget sama saya. Mas, kalian nelfon nih. Telepon lo bener. Saya angkat ya. Halo sayang. Halo. Iya sayang. Kenapa? Kamu lagi di mana? Ini lagi di rumah. Kenapa ya? Aku lagi butuh uang nih. Uang. Buat apaan? Ya adalah spesial lah. Uang buat apa? Coba bilang sama aku. Kamu beli apa sih? Ntar kamu tahu sendiri. Kemarin surprise spesial deh pokoknya. Berapa ya? Kamu mau berapa emang? Pinjam dulu 10 juta aja. 10 juta? Sekarang banget iya. Aku butuhnya sekarang. Please dong, sekarang ya. Minta transfer doang nih. Gak mau nanya Iya, ukuran Kak. apa gitu, ukuran jari aku. Kamu nanyain ukuran jari sih. Emang tahu aku lagi di mana? Enggak. Mati lagi mas. Hati-hati bilang Nesa. Lo telepon balik. Ready to make a call. Kayaknya aku transfer aja deh mas. Sekarang dia aku transfer Apa? dulu ya mas. Saya transfer aja ya. Terus langsung inisiatif, Nisa, saya mau transfer katanya. Saya bilang jangan, buat apa? Nisa tetap yakin kalau cincin yang mau dibeli sama Halim ini di toko emas adalah buat pertunangan atau perkawinan Nisa. Ini surprise, menurut Nisa ini surprise. Jadi dia maksa tetap mau transfer Halim. Saya bilang jangan, tapi dia ngotot. Ya udahlah, punya duit dia. Mas, ini HP siapa mas? Mas mau niat bantu saya nggak sih? Lu yakin nih uang dia? Gue yakin dia minta transfer lo mau beli Dia sering cincin sama nih. saya, dia sering. Ya cuma lo yakin buat lo. Ya buat gue lah, yakin lah gue pacar dia, calon tunangan gue. Terserah lo lah, duit lo transfer lah. Mas denger kan tadi tuh, dia bilang kalau dia mau lamar saya, kan dia janji sama saya. Pasti saya yakin dia mau lamar saya sekarang. Masa pakai duit lo transfer yakin? Transfer lah mas, nih lihat tuh 10 juta ya mas. Halim. Lo gila lo transfer 10 juta. Saya percaya sama dia mas, dia pasti bakal bikin cincin buat saya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang udah agak berumur, sudah matang usianya. Dan kita baru tahu ternyata tante-tante itu bilang begini. Dan gue lihat si perempuan ini nyoba-nyobain cincinnya. Ya berarti fix kan cincinnya emang buat si perempuan ini, bukan buat Nisa. Ini bukan- beda sama tante yang tadi ya? Sama kali mas. Beda ya? Iya mas, beda-beda. Ini bukan yang tadi kan? Mas turun ya mas. Tunggu, jangan dulu. Nesa lebih dekat lagi dong, suara gue gedean nih. Nesa deket lagi Nesa. Bagus banget kan? Iyalah. Tuh. Thank you. Ah, coba, tantenya bukan menurut lo. Mas, udah turun aja mas. Ayo mas. Lah, lo transfer tadi lo? Ayo mas, turun mas. Saya mau turun, pokoknya saya mau turun. Tuh kan, lu gue bilangnya bandel sih tadi. 100 juta rugi kan. Lu gue bilang tadi jangan. Oh, hebat ya kamu. Lu demen banget sih ngikutin gua. Maksud kamu apa? Dari tadi, 10 juta aku buat beli cincin dia, iya. Keributan pun terjadi. Ya wajar sih. Nisa marah karena dia kaget. Karena dia tadi udah GR. Dia udah segitu pedenya dan segitu yakinnya tuh cincin buat dia. Buat pertunangan atau surprise buat Nisa. Tapi ternyata dia tadi udah transfer uang 10 juta buat Halim. Dan Halim tuh make uang itu untuk bayarin cewek. Yang kita nggak tahu nih tante-tante ini siapa. Lu diam. Lu diam sama gua. Diam dulu ya, Pak ya. Tante. Lu siapa? Gua pacarnya dia. Gue calon tunangan dia ya. Lu mau nikah sama dia. Semua orang di pasar itu ngeliatin kita. Kita ribut, diliatin lah kita, ditonton, kita jadi tontonan.
Jelasin sama gue semuanya. Udah. Kamu sama aku aja, nggak usah sama dia. Udah dong. Udah. Marah juga itu tante-tante. Ya, dia minta kunci mobilnya ke Halim. Oh, artinya mobil yang dipakai Halim selama ini minjem dong. Ini semua gara-gara lu. Gara-gara gue, Obi. Gua muak sama lu. Kembali 10 juta gue, lo. Jangan sekali lagi. Gue udah aneh F Lihat lo ya. kalau di depan gua. Halim. Udah, jangan ribut. Udah dong, Pak. Diem dong, Pak. Ya tolong di luar. Mas, di luar. Ayo, Mas. Ayo, kejar, Mas. Eh, Kak. Oke, Nesa. Aku sayang sama kamu, Li. Aku sayang sama kamu. Udah. Aku dong, please. Aku udah kasih apapun buat kamu. Hidup aku buat kamu. Semuanya buat kamu. Aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi please. Jangan ganggu. Dan yang lebih mengagetkan, Halim ini ngaku kalau dia emang pacaran sama tante-tante tadi. Dan uangnya dipakai untuk biaya nikah dengan Nisa. Sebenarnya aku pacaran sama tante. Tuh kan, Kamu aku tahu? bilang lu gak percaya sih dari tadi. Mas, dengerin dulu, Mas. Itu buat biaya pernikahan kita. Pernikahan kita. Iya, makanya dengerin. Enggak, maksudnya dia, lu pacaran sama tante-tante buat biaya pernikahan. Jadi cuma morotin tante-tante itu doang? Jelas-jelas lo kalau bisa mau morotin tante-tante cuma patin buat nikahin dia, orang tadi lu minta transfer ke dia 10 juta. Trik Trik gimana apa? sih? Trik apa? Jelasin sama aku. Trik apa? Buat apa 10 juta? Aku ngirim ke kamu terus kamu beliin buat tante itu. Kamu dapat apa? Dapat apa? Aku tanya. Kamu percaya sama aku, please. Endingnya aku bakal nikahin Terus kenapa nggak mau nikahin aku? Sabar. Tapi Halim ini tiba-tiba kayak apa ya? Dia mengeluarkan sebuah jurus yang bisa membuat Nisa ini jadi dari marah-marah kok jadi nurut. Ini apa nih, pakai ilmu hipnotis apa ilmu apa nih? Please ya, kamu percaya sama aku. Percaya. Lihat mata aku. Lu percaya lo apa lo hipnotis dia? Ah? Enggak, Mas. Enggak. Hah? Lu percaya sama dia? Hah? Kamu mau dengerin mereka apa dengerin gua? Pakai logika lo dong. Lu gimana sih? Saya bingung sih kenapa kok Nisa ini jadi kayak orang linglung, dari marah-marah tiba-tiba dia nurut. Apa bener kata tantenya kalau Nisa ini diguna-guna sama Halim? Aku sayang banget sama kamu. Jangan tinggalin aku ya. Iya, aku gak bakal tinggalin kamu. Halim ini kayak punya ilmu. Ilmu apa yang membuat cewek itu jadi bertekuk lutut, jadi takluk gitu loh. Gila lu percaya? Mas, please. Jangan jadi kompor. Udah Mas, jangan omelin Halim. Udah jangan omelin Halim. Please, jangan jadi kompor. Gua udah reda loh. Oi, ibu-ibu, bapak-bapak. Harus jadi saksi ya. Dia calon istri aku. Dia calon istri aku, biar semuanya tahu. Semuanya harus tahu kalau dia istri aku ya. Semuanya harus tahu kalau dia istri aku. Kamu masih yakin itu sama aku? Iya, biar kamu percaya. Kalau aku sayang sama kamu. Nggak gini. Dia masih di pinggir jalan ya? Hah? Iya. Pura-pura dong ada kirim supir sama penggoda. Pura-pura mogok depan dia. Oke, siap. Penggoda sama supir. Saya punya ide. Oke. Halim ini tadi kan mobilnya udah diambil sama tante-tante tadi. Ini jelas bukan mobil Halim. Kata tim kita, Halim masih nunggu di depan jalan, nggak jauh dari pasar. Kita nggak tahu nunggu ojek, nunggu taksi, atau nunggu dijemput. Dijemput siapa lagi? Saya punya seorang penggoda dan itu memang tadinya kita siapkan buat nanti malam. Nah, dugaan saya, Halim itu memang jangan-jangan dia termasuk cowok yang suka dengan tante-tante kaya, dengan cewek yang berumur dan berduit. Kita minta penggoda kita untuk berpura-pura mogok mobilnya di deket Halim di pinggir jalan. Tuh cowok lu masih di situ ya? Oke. Sekarang agent kita maju dong, langsung pura-pura mogok di depan target kita. Maksudnya pura-pura mogok apa sih? Lu lihat aja, kita pengen lihat cowok lu kepancing nggak sama target kita. Ya untuk itu kita sekarang udah siapin penjebakan, kita udah siapin tim kita, cewek yang baju merah itu adalah tim kita. Nanti kita lihat dia pura-pura mogok, akan dibantuin nggak dan malah cowok lo modus nggak sama dia? Iya, karena kita curiga cowok lo ini sukanya sama tante-tante kaya nih. Kenapa sih Pak? Kok tiba-tiba berhenti?
Kenapa mobilnya, Pak? Ini nggak tahu nih, mogok kayaknya. Mogok sendiri, Pak. Oh, cowok lo nyamperin kan? Cowok lo nyamperin kan? Ya mungkin cuma nolongin doang kali Mas, ya kan Kak? Ya tapi gue curiga deh, dia pasti akan tergoda deh menggoda kita. Emang apanya, Pak? Tiba-tiba mati aja, Pak, gitu. Saya bantu benerin ya, Tang? Emang Mas bisa? Siapa tahu bisa ya. Oh ya udah, makasih ya Mas. Kamu baik banget, terima kasih ya. Terus kamu panas ya? Bisa, Pak? Nyala. Makasih, Pak. Iya. Makasih banyak ya Mas. Iya, sama-sama. Oh ya, sebagai tanda terima kasih aku, gimana kalau misalkan kita minum di kafe? Oh, nggak usah. Saya juga ada acara lain sih, nggak apa-apa. Oke, gini. Kamu pura-pura terima telepon. Agent tuh pura-pura terima telepon dan pura-pura lo orang kaya. Bilang aja baru terima tender miliaran. Ayo. Alah, tender 10 miliar segol. Alhamdulillah. Bagian saya berapa? 7 miliar. Udah tuh, cowok langsung reaksi kan? Matre, ya kan? Pasti tergoda. Aku sih senang, tapi ada sedihnya juga. Tadinya aku mau keliling Eropa, tapi sayang, aku tuh jomblo, nggak punya cowok. Oh gitu? Oh jadi kamu butuhin banyak karyawan? Oke, kalau gitu ya. Oke, bye, thank you. Pak tadi mau ngajak saya, jadi Kamu bukannya buru-buru? enggak sih sekarang bisa kayaknya masih santai kayaknya. Oh gitu? Masuk yuk. Halim mau diajak masuk ke dalam mobil dan Halim nggak tahu kalau di dalam mobil tersebut juga sudah ada kamera, alat penyadap yang bisa terhubung dengan handphone saya. Jadi kita bisa lihat kejadian di dalam mobil tersebut. Oh iya, kita belum kenalan ya. Siapa? Nama aku Halim. Nama aku Tari ya. Oh, Tari ya. Pantesan. Kamu nari-nari tak boleh Ini yang goda dari Mas Uya yang genit, apa cowok saya yang genit? Loh, begitu agent kita masih biasa-biasa aja. Ya enggak lah, kan Mas suruh godain tadi, makanya cowok saya juga ke mobil. bagus juga ya. Ah biasa aja sih. Masih banyak tahu kan di rumah. Tadinya kalau nggak ada supir kamu, nyetir. Emang kamu bisa nyetir? Nyetirin masa depan kamu. Aku siap tau. Emang kamu tahu masa depan aku kayak gimana? Oh iya. Kamu percaya nggak kalau aku bisa baca garis tangan kamu? Ayo coba. Coba tangan kiri kamu lihat. Kamu percaya nggak kalau jodoh kamu itu sebenarnya dekat banget sama kamu? Lagi jomblo lagi. Terus? Orangnya gondrong. Lagi pakai celana kotak-kotak. Itu kamu tahu. Ada sih. Ih beneran sih kamu sendiri. Jangan kamu banyak ceweknya ya. Serius? Buat apa juga aku bohong? Tadi tuh aku galau tau. Sumpah genit banget dong Mas. Ya makanya lo Coba. yakin untuk mau ngelamar dia. Kenapa sih kamu tadi galau kayak gitu? Bisa kamu ceritain nggak? Iya, jadi mantan aku itu aneh banget. Kenapa? Dia gak mau dilamar sama aku. Aneh banget kan? Kok malah mau terbalikin fakta sih Mas? Dia mana mau ngelamar saya? Gak pernah malah kan? Kalau aku jadi cewek kamu, ya aku bahagia banget dong. Aku seneng dilamar sama kamu. Lo bilang gini, ih genit deh. Tapi aku janda, lo bilang. Lo janda, nggak apa-apa kan? Kamu yakin sama aku? Aku janda loh. Janda itu lebih berpengalaman tau. Lebih pengalaman Iya, katanya Joy. Mas. Kamu itu cocok banget tau. Pakai baju warna biru. Warna biru ini merah kali. Iya benar. Ternyata cinta itu bisa bikin aku buta ya. Gombal aja dari tadi ya. Yang harus kamu tahu sebenarnya aku belum apa. Nah, aku nggak butuh apa-apa dari kamu. Aku butuh cinta dari kamu. Tapi kamu inget ya, nggak boleh bohongin aku. Serius? Buat apa juga aku bohong? Aku juga beruntung loh. Aku ketemu kamu, mobil aku udah nyala lagi. Terus aku dapat tender 10 miliar. Kamu hebat banget tau. Kamu tuh selain cantik, Biasa aja kali. seksi lagi. Seksi. Banget.
Mata kamu tuh jelalatan tau gak sih? Semua tuh masa depan aku banget, serius. Makasih ya. Udah kamu ganteng, pinter lagi. Itu ngapain coba geratalan-geratalan grepe-grepe kayak gitu? Gatel banget sampai tangannya. Ya, Sama saya aja nggak pernah megang-megang, Mas. Lo nggak pernah dipegang-pegang sama dia kayak gini? Nggak pernah, Mas. Nggak pernah. Gimana dong, Mas? Dia megang-megang cewek lain bisa, megang-megang saya nggak pernah bisa megang tangan saya lagi jalan. Megang-megang doang, Mas. Megang-megang doang kayak gini sampai cium di tangan saya, sampai rangkulin, sampai saya gini, sampai saya bawa pulang tuh, Mas. Kayak gini, dan kadang-kadang saya harus gimana gitu loh, Mas. Padahal lo maunya dimanja-manja kan? Mau, saya Kayak misalnya- dimanja-manja kayak misalnya tuh. gini, lo Digandeng-gandeng, digender-gender, di sininya gitu loh, Mas. Gimana dong, Mas? Saya plus, dibat jadi saya. Saya kan mau pacaran kayak orang-orang gitu kan. Si Nisa nih kayaknya nggak pernah disentuh gitu sama pacarnya. Kayaknya pacarnya ini cuek banget sama dia. Ya buktinya aja dia peragain ke Mas Uya betapa dia ingin disayang dan diperhatiin sama pacarnya ini sampai segitunya. Ya ampun, gak segitunya juga kali Nisa. Tenang, lo harus tenang, lo terus. Apa sih? Kayaknya mobil putih itu ngikutin kita terus kan? Apa sih? Mobil putih itu. Bener aja. Gak lama, mobil putih tersebut yang di belakang, klakson dan... Oh, lu kita terlalu lama kali. Juga dong. Lu dipalangin sih? Itu siapa sih? Itu. Maksud saya, Mas, turun. Itu siapa tuh? Turun. Oh iya, tante kamu. Tante Kathy, tantenya pelapor kita yang tadi ngotot nggak mau nemenin Nisa ngelamar Halim. Loh, hubungannya apa? Dia marah-marah. Kita liatin dari jauh. Tapi kayak ngomel-ngomel gitu deh, Mas. Tuh. Tante saya nggak suka apa emang kayak gimana sih? Enggak, ini enggak sesuai sama fakta. Mas. Kita turun dan langsung Nisa marah juga. Halim! Tanda! Ada apaan sih? Kamu lihat di dalam mobil ada siapa? Ada siapa sih? Ini cowok, sembarang cewek, siapa aja kenal semua diikutin, emang matre. Tante ngapain sih segala ngikutin Halim? Enggak, tante kok bisa ada di sini gimana Iya, ceritanya? dari awal tadi tuh dia yang pas dia ngajak saya buat ngelamar nih cowok nggak jelas ini. Oh yang tadi ketemu di depan rumah dia ini? Iya, itu saya ikutin. Oh tante dari tadi nggak pulang? Enggak, saya khawatir sama dia, terus saya juga ngikut ya ke pasar yang ribut-ribut. Ya terus kenapa tante yang marah coba? Iya, kenapa tante? Oh, Kan Halim pacar aku. Kan tante perhatian sama kamu, masa kamu nggak marah? Kamu ngeliatin orang kayak gini. Kan dengerin. Iya aja. Tangan awas ya. tapi ada yang aneh sih. Halim ini malah lebih nenangin tantenya. Tantenya Nisa, tante Kathy ini agar tidak marah. Kok aneh ya? Kamu udah genit ya, kamu udah apa ya, tergoda lah sama cewek yang di Dia itu cewek selewat yang gua bantuin, gua ikhlas banget sama Ya lu belum tahu kan? Gimana? Lo bantuin gini jadi cewek ini? Mobilnya mogok. Iya, Gua oke. cuma bantuin. Iya. Gua cuma bantuin. Sebetulnya dia bukan mogok, dia pura-pura mogok karena dia adalah orang kita. Dia adalah dia orang yang suruh sama Mas Uya. Dan kita ngejebak Udah nggak usah ngeles apakah deh. kamu tergoda dan ternyata kamu memang benar-benar tergoda kan? Kamu ngapain aja dari tadi? Kita ngelihat kamu loh. Kamu tangannya geratilan, ya. Kita udah Kamu pasang kamera di dalam. gombal, tangan kamu kemana-mana, kamu megang-megang. Jadi gitu kelakuan kamu tuh kayak gitu. Kayak gitu. Mau ngomong apa lagi sekarang? Kamu tuh ngecewain aku mulu ya? Gak punya hati emang? Aku udah baik banget sama kamu, udah ngasih apa yang kamu mau. 10 juta, 20 juta. Oh, jadi kamu buang-buang duit buat cowok kayak gini? Ya kan aku sayang sama dia, kan makanya aku kayak gini. Ya ngapain? Ini kamu bayarin. Tolong tarik omongan saya bukan. Saya cuma niat ikhlas, ternyata saya dijebak oleh Mas Buya. Lo Iya, emang kamu yang kegatelan, kamu yang tergoda juga kan? Tapi faktanya, Kamu tuh udah malu-maluin diri kamu sendiri tuh nggak? terus sekarang mau kamu apa? Hah? Ya udah, nggak usah bareng-bareng. Apalagi mau apa-apaan? Kok jadi tante yang ngatur sih? Kan, please dengerin Halim. Kamu ngapain sih deket-deket sama tante aku? Genit banget. Justru aku tuh mau ngambil hati tante kamu biar kamu jadi sama aku. Ambil hati, kamu bilang Biar ambil aku hati, nikah sama kamu, biar Dengan kamu cara jadi kayak jodoh gitu, aku. dengan cara kayak gitu kamu ngambil hati. Nisa udah dibawa masuk ke dalam mobil tante Kathy. Tantenya ini narik Halim ke depan mobil. Kita nggak bisa dengar sih mereka ngomong apa. Cuman samar-samar kedengeran sih masih suaranya. Udah, dibilang jangan deket-deketin. Mana sih nih orang nggak ngerti bahasa Indonesia banget sih? Awas, Marahnya gitu ya. Marahnya kayak ada sesuatu deh. Malah dia yang lebih Marahnya marah dari ya mas? hati sama dia. Ini juga apa-apaan sih ini? Dari tadi ngikutin gua terus. Gua mau pulang. Pokoknya lu semua bikin rugi gue. Hidup gue hancur gara-gara kalian. Misi gue musnah semuanya. Lo mau ngapain di situ? Pulang gua. Ngapain mobilnya pulang? siapa? Ini mobil kita. Turun. Orang ini tim kita. Sana lo kalau mau pulang aja.
Dia bingung karena di situ nggak ada angkutan umum, karena itu bukan jalan yang dilalui oleh bis atau angkot. Tiba-tiba dia melakukan ini. Di sini nggak ada angkot lewat loh. Dan dia minimal di sana kan depan ada tukang ojek, kan bisa naik ojek. Yaudah deh, yuk. Hari berikutnya, Nisa ngotot mengajak kita tetap pergi ke rumah Halim, ke rumah orang tuanya Halim. Saya curiga sih, saya masih curiga ini rumah orang tuanya Halim atau bukan. Lalu sekarang ngapain sih? Lu balik lagi ke rumah dia? Sebenarnya itu ya Mas Uya ya, aku tuh masih sayang banget sama dia. Dan Mas Uya tahu nggak sih, orang tuanya itu baru aja pulang dari luar negeri. Ya kesempatan aku dong buat kenalan sama orang tuanya, buat ngajak dia lamaran atau apalah, ya kan biar bisa nikah sama dia. Stop ya. Apa aku telepon dulu kali ya Mas ya? Gue dulu telepon deh. Kalau mau ketemu ada orang tuanya, lu mau langsung turun gitu? Langsung kenalan, langsung saya ajak. Nekat ya? Ini dong. Oke, saya telepon ya Mas ya. Halo? Halo, Kamu di mana Lim? ini aku lagi di bandara sih, lagi jemput mama, papa. Baru pulang dari luar negeri. Baru pulang? Berarti mama papa ke rumah dong? Iya dong, ke rumah. Aku boleh ke rumah kamu nggak? Aku mau ketemu sama papa kamu. Jangan dong. Masa nggak boleh sih? Enggak lah, nggak secepat itu juga sayang. Aku kan butuh waktu juga buat family time aku sama keluarga aku lah. Halim, siapa sih? Bentar Halo? bentar dulu sayang ya, bentar. Itu siapa nggak? Mati dong. Siapa menurut lu? Mamanya atau... Ya tapi masa mamanya seposesif itu sama dia? Ya mungkin karena abis pulang dari luar negeri kali Kak, karena pengen deket sama anaknya. Ya udah kita tunggu aja, berarti kita akan tunggu. Halim pasti akan datang ke rumah ini jemput papa mamanya dari luar negeri, pasti dia bilang kan akan pulang kan. Nah kita tunggu aja. Tapi kelihatan rumah ini sih sepi-sepi aja ya. Saya makin curiga nih. Bener aja. Tiba-tiba Loh, kok dia malah di situ sih? itu loh, kok dia marah-marahin lihat. Itu tasnya sampai dilempar loh Mas. Tim mendekat dong biar kita bisa dengar suaranya apa. Pura-pura nelfon aja dari ke situ. Ya kalau ini emang tante kandungnya nggak mungkin berantemnya sampai saya bawa ini dong Mas. Dia bukan kedua. Dia orang gila. Lu dibilang gak waras sama dia kan? Dia kali. Terus yang kedua, Dia orang gila siapa kan? kamu yang nelfon kamu tadi malam pakai telepon kelok-kelok? Bukan siapa-siapa. Dulu, ini berarti berantem gara-gara semalam dia ketahuan telepon-teleponan sama seseorang yang inisialnya K. Halo. K ada love-nya. Oh, berarti tante ini udah jelas ini tantenya adalah pacarnya. Ya dia nelfon siapa? Punya siapa Ya kira-kira? jelas bukan lo kan? Berarti dia punya cewek lain lagi. Nama gue Nisa. Aku manjat nih. Aku manjat nih. Aku manjat nih. Kamu malingnya. Tuh, dia manjat-manjat. Dia sampai tendang loh Mas. Kamu pergi udah. Berarti udah kesel banget. Udah jelas ini bukan tantenya, ini pacarnya. Please. Dia Pak. Please, tante buka dulu. Kamu nggak tahu diri ya. Lu cuma mau numpang hidup sama gue. Lu penipu ya. Dikasih udah pergi. Pergi jauh. Tuh, kan? Dia numpang kan? Tak sedikit pun peduli. Keributannya udah jelas, terdengar jelas bahwa ternyata Halim itu di situ cuma numpang hidup. Itu bukan rumahnya Halim, bukan rumah orang tuanya Halim. Dan berarti itu cewek siapa? Ini cewek pacarnya pasti. Aku loro hati, ditinggal kekasih mudanya. Ijal tetap ajak ngobrol dia tuh. Dia di pinggir jalan loh dia. Orang habis diusir sama majikannya. Oke, pacar saya membantu Mas. Kayak gitu dong. Dia
mas ya? Kan handphone kamu nggak bunyi? Tolong jemput aku dong, please. Aku diusir sama mama aku berantem sama mama aku. Sekarang ya, aku share lokasi nih. Minta dijemput. Apa tadi? Diusir mama bilangnya. Loh jelas-jelas ini bukan mamanya kan? Nah, dia berarti minta dijemput sama cewek, kita nggak tahu siapa nih. Bisa jadi cewek yang di toko emas kemarin. Gue pacaran dia. Gue tunangan dia ya. Gue mau nikah sama dia. Halim di pinggir jalan telepon seseorang dan dia minta dijemput di situ. Dan dia ngaku bahwa katanya dia diusir sama mamanya. Jelas-jelas itu bukan mamanya. Dia minta jemput siapa? Ini yang bikin kita penasaran, kita tungguin. Tiba-tiba benerlah datang sebuah mobil putih dan mobil putih itu adalah mobil yang kemarin dipakai sama Tante Katy. Ya mas, itu kan mobilnya Tante Katy bukan? Tante Katy. Oh, berarti Kak. Itu platnya benar. Itu mobilnya Tante Katy. Nah, Tante lo keluar tuh. Kak itu adalah Kak yang tadi Kak Love itu. Wah. Lah, terus maksudnya? Ikutin. Udah. Aku kurang apa? Coba aku kurang apa? Aku udah baik sama dia. Dia sendiri udah sama tante aku gitu loh mas. Kita kenapa nggak terpikir dari kemarin ya? Bahwa waktu tante lo nggak setuju, lo nikah sama dia, tante lo terus kemarin pulang waktu pertama kali kita ke rumahnya Halim yang kita ternyata bukan rumah Halim. Terus kemarin waktu tante lo juga tiba-tiba menghadang mobil Halim, ya mobil penggoda kita lebih tepatnya, tante lo lebih marah-marahnya lebih daripada lo, lebih kayak cemburu. Aku harus kayak gimana? Mas aku harus kayak gimana? Aku pusing. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau. Berarti selama ini kata aku tuh deket sama dia mas, deket sama dia. Dan itu adalah alasan kenapa tante lo nggak setuju lo pacaran sama dia, lo mau ngelamar dia karena tante lo ada hubungan, ya kan? Saya nggak kuat mas, saya nggak kuat, saya capek mas. Ya siapa tahu aja emang tante kamu bantuin kamu kali. Mereka mau memperbaiki hubungan supaya mereka bisa akrab dan kedepannya supaya hubungan kamu sama pacar kamu bisa lebih baik. Ya nggak mungkin, kan nggak mungkin. Ayo mas salib mas. Yakin lo mau salib di sini? Ayo mas. Ya udah salib ke sana dong. Salib ke depannya. Disalib mobil tantenya. Buka lah. Oh, Tante Katy ya selama ini dekat sama pacar aku sendiri. Dari tadi kamu salah paham. Apa salah paham? Apa aku bilang? Please, dengerin aku buat ngejelasin. Kamu pacaran kan sama Tante? Tante nggak bilang aku sama dia, tapi Tante pacaran sama dia. Aku cuma kebetulan aja. Tante bilang Tante sayang sama aku, tapi mana saya ingin Tante ke aku? Please, ya. Tante bilang Tante gak suka sama dia, tapi Tante malah pacaran sama dia. Diam kamu, diam. Aku mau sama kamu, aku udah benci sama kamu. Tante tuh selalu pas-pasan ketemu sama dia, selalu kayak gitu. Kenapa coba? Kamu ngibulin aku, tau gak sih? Kamu deket sama semua tante, termasuk tante aku kan? Kamu suka main sama tante? Aku kurang apa sih? Aku udah ngasih semuanya buat kamu, tau gak? Oh, tadi kamu diterang ke tante? Enggak gitu. Oke, itu tadi bukan rumah orang tua kamu kan? Ya, yang kemarin kita deketin bukan rumah orang tua kamu kan? Kamu jujur! Kamu bilang tadi jemput orang tua kamu di mana? Itu rumah orang tua aku. Terus kau bilang tante? Kamu bilang ke tante aku itu mama kamu. Kamu bilang ke aku itu tante kamu, gimana sih? Banget tuh cowok, tukang bohong dasar! Terus tante ada hubungan apa sama dia? Hah? Sekarang apa? Kan udah ribut, pikir gara-gara salah tante. Iya. Terus tante lihat di pinggir jalan, ya udah tante ambil, tante angkat. Tapi sampai tante ngomongin kalian ya gimana gitu loh. Udah lo ngaku gak? Lo ngaku? Itu bukan tante lo kan? Oke. Itu bukan mama lo kan? Oke, itu bukan rumah orang tua gua. Lo udah bohongin gua tau gak sih? Itu rumah tante pacar gua. Oh, jadi lo pacaran sama tante-tante? Iya, gila hebat banget lo. Kamu ya semua cewek kamu mainin yang nggak tua, nggak muda. Iya, lo juga gua mainin. Oh, jadi lo sama
gue sendiri. Iya, semuanya iya. Gue sumpahin lo. Gak bakal lagi gue kenal cowok kayak lo. Lo gak usah pergi kayak gitu dong, tanggung jawab dulu dong. Yang harus lo tahu, sebenarnya lu dijelek-jelekin juga sama tante lu. Kapan saya jelek-jelekin dia? Lu cewek nggak bener. Enak aja nggak bener. Makanya gua gak sayang sama lu. Tante gue juga ngejelekin lo. Lo cowok gak bener. Emang lu cowok nggak bener. Tante bilang kalau dia Ya kalau dia cowok gak bener, kenapa tante udah deket sama dia? Kalau dia ngerayu-ngerayu. Oh kalau dia ngerayu, tante juga kayak kegoda gitu. Udah bilang kamu cewek nggak bener. Jangan ngarang-ngarang dong. tante sendiri yang Gue emang bilang lu cowok nggak bener, tapi gue nggak pernah bilang dia cewek nggak bener. yang lo harus tahu sebenarnya gua gak ada cinta sedikit pun sama gak ada hati. Emang kalian gak harus bareng? Ngapain kamu? Ngapain kamu? Aku dari dulu tuh sayangnya sama tante, bukan sama dia, bukan sama ponakan. Oh, hidupnya sama tante gue. Aku gak sama tante. Dia itu Chinese tante. Aku mau melamar kamu sedikit. Kalau mau melamar tante gue? Ya. Ya nggak Serius. mungkin lah gue Sebenarnya aku tuh sayang sama dia. Ya nggak mungkin lo. Nyaman loh sama dia. Serius. Enggak, lu juga main sama semua cewek. Oh, jadi? Semua cewek juga kamu mainin. Bilang aja sekarang kamu udah gak punya tempat tinggal. Makanya kamu kayak Enggak, gini. kan, Biar seperti bisa tinggal itu. di rumah gua. Enggak, gak bisa. Bilang aja lu cuma butuh rumah gratis. Karena sekarang semua tante-tante lu udah ngusir lu. Jadi sekarang lu bagi ke gua gitu maksudnya. Please dengerin. Jadi selama ini gua cuma ngetes lu doang. Dan ternyata bener kan semua tante-tante juga lu mau. Halo, bohong kan tante? Tante Cita juga Tante kan bohong sama kan? aku, Tante kan? sayang juga kan sama dia? Cuma Kalau ngetes. bohong, sekarang dia mau kayak gini ya langsung dong. Ngapain gua Tapi tante nolak-nolak? Cita kan sama aku. Enggak, oke, Ya kan, kalau lo iya. ngetes, kenapa kemarin lo marah dan bahkan cemburunya lebih dari Ya ponakan iya, lo? dia keponakan gue. Sebenarnya bohong tuh yang mana sih? Pusing tuh gak sih gue? Oh, pulang mah. Tante udah bohongin Tante aku. pulang, enggak. Udah tante aku gak mau tinggal sama tante, udah dong Dia tante. yang ngarang-ngarang. Tantenya ngajak Nisa buat naik mobil, Nisa awalnya nggak mau, tapi dia akhirnya mau. Enggak, lepasin. Aku tuh sama tante. Gue kasihan banget sih sama Nisa. Dia ini cinta banget sama cowoknya. Apa aja dibela-belain buat cowoknya. Sampai dia bela-belain nurunin harga dirinya buat cowoknya sekalipun. Tapi ternyata cowoknya sukanya sama tante-tante. Ya, pelajaran sih. Bahwa cinta tuh emang buta. Mas Uya tuh Ya, parah apa? banget ngerusakin semuanya. Oh, bukan, gua kan cuma bantu. Enggak. Lo udah gombalin cewek. Misi gua semuanya rusak gara-gara lu. Halim pun marah-marah sama kita. Sampai akhirnya dia nyetop taksi. Gua bisa beli lo semua. Gak ada yang gak bisa gua beli. Sombong banget. Nyarinya tante-tante kaya. Sombong banget lu belagu lo. Lah, kok berhenti lagi? Lah, Gua gak punya duit. kenapa lu turun lagi? Dompet gua ketinggalan. Lah, sekarang kalau udah gini, apa tanggung jawabnya? Bisa nggak aja nih saya pulang? Apa urusannya? Ini konyol banget nih orang. Dia naik taksi ternyata nggak punya duit. Dia maksa-maksa kita buat nganterin dia pulang lagi. Saya bilang enak aja. Masa diri saya pulang, Mas? Apa sih kagak? Ingat mati. Ini kejadiannya hampir sama kayak kemarin. Ini emang dia jodohnya di pick up nih. Dia nyetop mobil pick up, dia naik loh. Ingat hidup. Azab seorang playboy yang menggombali banyak wanita dengan morotin uangnya untuk membeli mobil sedan, tapi akhirnya mesti pulang naik pick up.